Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Fa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami' al-muhaddithin wal mufassirin wa asrafina salihin. Wa nakhussu khususan ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim. Wa nakhussu khususan aidan ila al-imam al-alamah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Latif Al-Jurdani sahib Jawahiril Lu'lu'iyah anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghayril maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya kita melanjutkan kajian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang pada malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-15. Kita memasuki hadis yang ke-15, Al-Hadithul Khamisa Asyara, hadis yang ke-15. Disebutkan di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya berasal dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau pernah bersabda. Bagaimana sabdanya Gusti Kanjeng Nabi? Man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah,
wal yaumil akhiri, dan hari akhir, maksudnya hari kiamat. Falyaqul, maka hendaknya dia berbicara khairan, yang baik. Atau pilihan kedua, khawatir tidak bisa berbicara yang baik, auliyasmut, atau hendaknya dia diam. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan yang pertama ini merupakan bagian daripada tanda-tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Di dalam hadis ini nanti disebutkan ada 3. Yang pertama dikatakan falyakul khairon aw liyasmut, hendaknya dia kalau berbicara yang baik, yang benar, yang mengandung hal positif, yang mengandung kebajikan. Kalau kemudian dirasa tidak mampu dan tidak bisa, ya lebih bagus kemudian auliyasmut, lebih baik ya diam saja yang demikian itu. Makanya kemudian ya disebutkan di dalam syarahnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, sebagian ulama menyatakan annal kalama arba'atu aksamin, bahwasanya berbicara itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bercakap-cakap itu dararun mahdun, isinya hanya kejelekan, isinya adalah hal-hal yang berbahaya, baik mengancam jiwa orang itu mau mengancam orang lain. 1. Yang kedua, naf'un mahdun. Bagian pembicaraan yang kedua itu ketika diucapkan seseorang isinya manfaat tok, isinya kebaikan saja, kebajikan dari awal sampai akhir, kebajikan saja. Sedangkan yang ketiga, wa dararun wa manfaatun, ya ketika itu, ketika seseorang berucap ada bahayanya, ada kejelekannya, juga ada unsur manfaatnya. Sedangkan yang keempat, wala dararun wala manfaatun. Andai kata-kata itu diucap tidak membahayakan, ya juga tidak memberikan manfaat. Maka di dalam ungkapan syarahnya ini ya, faddararul mahdu la budda minas sukuti anhu. Kalau kemudian pembicaraan itu isinya adalah mudarat, isinya adalah bahaya, isinya adalah kejelekan, maksiat, sudah diam aja, ajak ngomong wis. Sama lek ngomong tambah nyelekit, sama lek ngomong tambah menyakitkan orang lain. Omongmu titik tapi menusuk hati orang, tahunan kemudian gak bisa hilang. Ya. Omong saman gak akeh mas, tapi mak jelep kan rada abot iki. Ya niki. Nah, oleh karena itu kira-kira kalau kemudian isinya bahaya tok, jok ngomong wis. Sehingga kalau di dalam ucapan itu isinya ghibah, ngrasani, isinya kemudian apa itu namimah, adu-adu. Kalau kemudian orang ini tidur, daripada aku anami madu-adu, daripada aku ghibah ngerasa tak turu aja aku. Loh, tidur itu lebih bagus hadirin. Makanya tidur begini supaya tidak maksiat, ini sih oleh ganjaran. Lebih baik turu aja. Ya. Berarti lek omong kok baik-baik turu aja. Lah ya daripada pengajian ngomong tak turu ya aja lek pengajian. Ya, masa aku ngomong dhewe sampean turu gak enak ya.
Kemudian wa kadzalika ma fihi dararun wa manfaatun. Termasuk bagian yang ke apa itu? Yang ketiga, satu penuh bahaya, wis gak usah ngomong. Atau yang ketiga, yang kedua dilonjati dulu. Yang ketiga itu dararun wa manfaatun. Ono bahayane, ono manfaate, ono maksiate. Lah ono ngono lebih baik diam aja. Sebab kita nggak tahu nilai manfaatnya lebih tinggi atau bahayanya lebih tinggi. Lebih baik kalau nggak terlalu penting jok ngomong wis. Wa amma ma la manfa'ata fihi wa la darar fahuwa fudul wal ishtighalu bihi tadyi'un liz-zaman wa huwa 'ainul khusran. Yang dibahas 1, 3, yang 2 manfaat tok nanti dibahas terakhir. Kemudian dibahas yang keempat, bercakap berbicara ya enggak ada dorornya, enggak ada bahayanya, juga tidak ada unsur manfaatnya. Dalam kitab ini dikatakan fudul. Apa fudul? Ngedabrus. Ya, kira-kira lek sampean ngomong kemudian kok gak ono manfaate. Sudah tidak ada tidak ada manfaatnya, juga tidak ada bahayanya. Loh, sampean kok menyibukkan dengan berbicara itu, menyibukkan dengan menghabiskan waktu, modal umur kita hanya untuk yang enggak manfaat. Manja. Dan dikatakan dari kitab ini wa huwa 'ainul khusran, dan itu merupakan inti daripada apa itu? Kerugian seseorang membuang waktu-waktunya begitu saja tanpa ada nilai manfaat, tanpa ada nilai pahala, tanpa ada dicatat kebaikan di sisi Allah. Niki rugi kalau cuma begitu. Maka ini yang dimaksud di dalam ungkapan ayat Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, demi masa. Inna niki pun takkid. Innal insana. Laila takkid juga lam takkid. Innal insana sak temeni menungso lafi khusrin, yakti benar-benar di dalam kerugian. Jadi takkidnya 2 kali. Menungso itu benar-benar dalam kerugian. Kadang-kadang lek dijak salat, cek cepetin salam ndang blayu. Kalau diajak zikir, kepingin ndang mari. Kadang-kadang tahlil mau disingkat. Ya niki. Ya. Tetapi kalau kemudian diajak kemudian yang namanya jagongan, sak jam 2 jam gak kerasa diri. Ya. Sak jam 2 jam itu gak kerasa. Mek jagongan omong-omong tok wis ngedabrus lah. Kurang mantap ngedabrus, nguntuk. Ya, niki mantap pun niki. Nek nguntuk niku mumpun mantap sebab untuk nah. Jadi ya ini kemudian ya wis kan om. Kadang-kadang sak jam gak kerasa, 2 jam gak kerasa. Tapi lagi maca Quran orang kebet mau hadirin kok mantep wake rupane aku. Waduh, piro sih akeh, enggak ono sak jus sih akeh. Wake iki. Iku. Wake iki orang kebet wis wake iki. Kok kewake lho. Ya, sebab wis mantep niki mantep ya. Tapi lek digawe jagongan, omong-omongan, niku suwe sak jam 2 jam gak kerasa iki. Padahal sak jam 2 jam niku khataman Quran 30 juz tiang kata pun mati niku. Ya. Lho niki lho hadirin, menungso itu innal insana lafi khusrin. Seringkali membuang rosmal hadirin. Modal kehidupannya apa? Umur. Hanya digunakan jagongan tok gak manfaatnya. Kenapa sih kok kemudian kita tidak kemudian ngesak tasbih kados ngeten iki? Begitu kemudian kita rogo-rogo tasbih, astagfirullahaladzim, kas tasbihan. Atau kemudian yang lebih modern lagi sing cetekan ngono. Ya, apalah enggak ada masalah itu. Ya.
Kok kita tidak seperti itu? Sehingga kita masih zikir kepada Allah. Ya. Sebab kadang-kadang kesak-kesak itu isinya gak ono tasbih atau cetekan pun mboten wonten. Dirogo itu isinya ya. Gak rokok sak lencer ya. Terus sampai kapan gitu. Ya, ini sampai kapan? Enteni entek virus corona, gak jelas kapan entek iki, gak jelas. Ya, oleh karena itu gini lah deh. Ya, itu modal umur kita habiskan jagongan. Kadang-kadang nggak kerasa deh, sajam 2 jam. Wah, awal-awal wonten lockdown waduh, yang jagitan kampung waduh, so silo mantep mulai jam 11 sampai ati subuh kok kuat. Ya, tapi akhir kena wae loro-loro ngeten iki, kena angin, kena pancaroba, gelebak kabeh. Kalau tingali belas kan si Joko Wisan ya, kena ternyata iso jam 11 sampai jam 2 niku jagongan kuat tadi. Ya. Padahal niku lek digawe lungguh ten masjid, waduh ganjarane pira niku. Waduh sepurane sak lek lungguh nang masjid ya niki. Padahal nek perapatan dalan niku, wadem lho kuat tadi. Ya. Ya sing diomongno macam-macam. Ya, lho niku kuat. Lho niku rugi hadirin ngoten niku. Rugi hadirin. Kuwedhe tulisane. Mohon dilaksanakan physical distancing, kuwedhe jaga jarak. Tapi nglumpuk wong 15 kok ngono. Iki opo sih kuwedhe tulisane nek ibu isore wong iki datokno remi ambek domino. Iki sing bener ya apa sih rek gitu. Mek kula mek aduh sing bener ki tulisane apa wonge iki? Apa wonge gak maca apa ya apa. Ya, niki sing kula ceritakan ten Rusia diri. Ten Rusia. Nek ten mriki insyaallah. Ya, kula mboten nyebut ten mriki gitu. Ya. Nah, kemudian fala yabqa illal qismur rabi'u. Maka tidaklah tersisa kecuali bagian yang keempat. Ya. Ada kemudian ya, bagian yang keempat yang belum kita bahas tadi, bagian yang kedua itu adalah an-naf'ul mahdhu. Isinya adalah ya isinya adalah manfaat tok. Nah, kalau kemudian isinya adalah manfaat saja, ini pun masih ditimbang oleh ulama. Kira-kira lek sampean sampekno memberikan dampak positif kepada yang dengar enggak? Kalau ada manfaatnya enggak apa-apa sampekno. Sampean mau berdakwah dengan cara sampean yang halus, santun, tidak sampai nyinggung, enggak apa-apa. Tapi kalau yang disampaikan itu baik hadirin. Tapi kalau pengalaman pribadi ibadahnya ojo-ojo riya. Apik loh hadirin, orang bercerita tentang sholat tahajud. Masya Allah orang tahajud itu iso sehat. Ya termasuk aku iki lho, aku kon kena emang. Sakjane sapi, kemar kena aku iki rada apa hadirin. Jadi sampean delok ya, nyun sewu ya. Motoku abang kena apa? Tahajud. Gak kayak moto sampean niku. Wah, wis mulai ngilokno wong. Kadang-kadang maksudnya baik gitu. Jadi kira-kira kalau kemudian isinya manfaat, sampean dengar pengajian dari mana? Kurungkung ya pengajiannya Habib Shalal Idrus, dengar pengajiannya Ki Nur Hasanuddin, ya pengajiannya Kiai Fulan, Habib Fulan ini menjenengan sampaikan. Aku kok rum ngaji mboten napa-napa itu. Tanpa dikaitkan dengan kepribadian kita supaya kita tidak kemudian ujub, membanggakan amal dan sebagainya, mboten masalah. Tapi kalau sudah ada gitunya ditahan hadirin. Mboten usah niku. Loh, ngoten manfaat mawon sik ditimbang hadirin. Tepat apa enggak saya nyampaikan? Ada kemudian orang di depan kita melakukan kesalahan banyak orang.
Kita mengingatkan dia, bener hadirin, tapi ditimbang. Kira-kira kalau nanti saya ingatkan, dia down nggak? Terlukai apa kemudian merasa dijatuhkan nggak? Wah iya, sungguh wis. Lek ana wong saya tak eling. Begitu pulang bareng, cak sampean mangene lek iso. Oh alhamdulillah, suwun ya suwun. Kan dia bisa nerima. Intinya kan nasihat itu bisa masuk. Bukan kita hendak menjatuhkan orang. Lah kalau memang lihat menjatuhkan orang ya sudah nggak benar itu. Ah, ngoten niku lho jadi sik ditimbang hadirin. Ana wong kemudian soleh sik gak tepak ngoten. Iki lek langsung tak elingno, engko moro gak nang masjid. Wis mungkin ana bae kaul yang mengatakan gini. Ya wis muga-muga apa jare Gusti Allah wis. Tak golek waktu sing enak sing eling. Loh itu harus ngoten mau sik muktadul hal hadirin. Lihat situasi kondisinya. Engko langsung dielingno. Biasanya langsung plas wis gak nang masjid. Apa? Wah aku sholat pisan dielingno abah. Ngangkel aku wis gak sholat pisan lho. Sak malah gak sholat pisan hadirin. Wis masih ngono wis gak apa-apa. Ya. Anu Sat, sholat iku sujud tok. Sikiliku ngawang, ya kurang itu. Tapi ada loh yang membolehkan. Imam Rafi'i ngolehno yang namanya anggota sujud nyomanin ya hanya 5 termasuk sujud ini, tapi sikil enggak harus. Lo ada lo masih ada. Sedangkan Imam Nawawi itu yang muktamad yang kuat. 7 anggota sujud yang ada di kitab Safinatun Najah. Tapi lan wong ngono golekno waktu hadirin untuk memberikan masukan supaya dia tidak tersinggung. Lho ngono iku situasi kondisi namanya fikih dakwah hadirin. Fikih dakwah. Bagaimana ucapan ini bisa masuk orangnya enggak tersinggung, tapi dia segera tahu ilmu yang benar. Mungkin dia enggak sempat ngaji, tapi harus ilmu yang dasar ini harus sampai dia. Ini kaitannya dengan keabsahan sholat. Loh, ngoten hadirin. Loh, sing manfaat itu loh sing ditimbang hadirin. Kira-kira tak sampai no, bagaimana nanti itu? Ya. Makanya ya sehingga kata Sayyidina Luqmanul Hakim kepada putranya, lau kanal kalamu min fiddah kana sukutu min dhahab. Seandainya kalau yang namanya berbicara itu disebut perak, maka diam itu disebut emas. Itu hadirin. Tapi jangan salah menggunakan hadirin. Kita yang sudah berumah tangga, punya istri, ya kemudian Mas, jadi sama janji, bulan Maulid ate nukono mas-masan aku, meneng awake dhewe. Kok meneng aja tidak omong malah diam aja. Sebab ada ungkapan berbicara itu perak, diam itu emas, Dik. Waduh. Kondo gak duwe ngono Mas, jelasnya itu. Nah, kemudian di dalam ungkapan hadis Gusti Kanjeng Nabi ada ungkapan gini hadirin. Hadisnya diriwayatkan Al-Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi ngeten. Ala unabbiukum bi amrayni khafifaini lam yalqallahu bimithlihima as-samtu wa husnul khuluqi au kama qala. Ketahuilah, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang 2 perkara yang ringan yang Allah tidak akan menciptakan yang semisal itu. Saking bagusnya hal itu. Yang pertama, as-samtu, diam, gampang diam. Dan yang kedua, husnul khuluq, perilaku yang baik, perilaku yang bagus.
Dua hal ini penting hadirin untuk dimiliki. Wong ku lek kakek ngomong ya gak apik lho hadirin. Sing biasane kakek ngomong kan nggih nyun sewu tiang istri. Ya mlebu YouTube Ustaz enggak apa-apa, cero. Ya ini. Jadi apa itu dilihat dari nyun sewu dari Nabi Adam dan Hawa saja. Coba kita mengucap jenengan bareng-bareng Adam, monggo. Loh, Nabi Adam itu mingkem hadirin. Adam itu mingkem. Sayyidatuna Hawa, monggo. Hawa, lo kan mangap itu. Loh, itu aja. Dari awal manusia laki dan perempuannya saja cara ngomongnya ping beda. Begitu Nabi Adam mingkem, maka tiang jalan itu banyak diamnya. Saking menengnya kadang-kadang tambah gak jelas. Itu. Sedangkan Sayyidatuna Hawa lu mangap, niki saking kuwake ngomong kadang-kadang kebablasan ada. Nah niki lho. Nah niki. Jadi kembali kepada bahasan kita ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya falyakul khairan. Coba diusahakan ngomong itu ditimbang, golek sing ngomong sing apik-apik tok, memberikan manfaat. Isinya zikir, isinya ibadah. Kalau kira-kira enggak bisa, auliyasmut, lebih baik diam hadirin. Sebab nanti di hari kiamat berapa banyak sebab salah omong orang itu terjerumus di dalam panasnya api neraka. Sebab orang itu kebanyakan ngomong masuk di dalam panasnya api neraka. Sebab orang itu kemudian gak bisa ngerim ngomongnya, dia masuk ke dalam panasnya api neraka. Sebab lidah, sebab ucapan manusia. Makanya berhati-hatilah dengan ungkapan ini hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kemudian kita perhatikan ya. Di dalam ungkapan hadis niki wau ya. Di dalam ungkapan hadis nikau dikatakan ya. Selanjutnya wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan jarahu tetangganya. Nah, berkaitan dengan yang namanya tetangga, dalam syarahnya ini dikatakan ai fal yuhsin ilaihi bil bishri wa talaqatil wajhi. Berbaik memuliakan tetangga itu kita punya sifat muamalah bergaul yang baik kepada mereka, tidak menyakiti hati mereka, senyum kepada mereka, wajah kita sumringah membuat senangnya mereka, ojo sampai ngegloni tonggo. Loh, niku ajaran kita, ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia kemudian memuliakan tetangganya. Siapa sih yang dimaksud dengan tetangga itu? Orang yang berdekatan dengan rumahnya dengan kita sampai 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 hadirin. Tonggo niku. Sairte mungkin kurang sih. Ya, jadi tetangga itu 40 itu. Ya. Apalagi cuma 2-3 rumah dari kita, itu tetangga kita. Makanya
Dan hubungan bertetangga itu penting. Makanya kalau bisa golek tonggo-tonggo sing soleh, yang akhlaknya baik, yang perilakunya baik. Mau gak mau kita akan kemudian terpengaruh dengan kebaikannya. Makanya ada ungkapan, ya, Athar mengatakan al-jar qobladar. Maksudnya apa? Sak durungi sampean golek omah, nok perumahan, ya, sampean mau beli rumah, delon tanggane sih. Wong sampean ku wong apik, mara tanggane senengane kubam. Mau gak mau awe dhewe niku terseret tadi. Ya, jadi golekno tangga, golek sak aljar qobladar. Golek tangga iku kira-kira sadurunge tuku omah golek tangga sing apik. Nah, niku penting adike. Nah, sehingga di dalam sebuah athar dikatakan, ya, hakul jar, sampai bertetangga itu, ya, sampai bertetangga itu, ya, ada apa itu, ada haknya yang harus dipenuhi. Dalam syarahnya dikatakan, ya, ada bisa 10, ada bisa 11, dihitung sendiri nanti. In marido utahu, ya, kalau tetangga jenengan kok sakit, keharusan jenengan untuk menjenguknya, menziarahinya, nyambangi orang sakit niku. Ya, ini jadi bahasa nyambang ini kenapa? Tilik, adin tilik niki. Ya niki. Jadi menjenguk orang yang sakit. Kok dia sakit? Sambang ono. Ya, minimal ditanyakan. Pak Fulan itu biasanya kalau berangkat itu ketok delong. Loh, mboten semerapa? Sakit Ustaz. Oh ya Allah. Lah sambang ono. Ojo tanggane sampai 2 wulan loro blas kan sing nyambangi. Nah, itu. Jadi ya sekalipun di akhir zaman ini, hari-hari ini tidak harus kontak langsung ketemu karena mungkin tetangganya dikhawatirkan ini, minimal ditanyakan, hadirin, kemana Fulan, Pak Fulan? Sakit. Ya, dia sakit, dia nggak keluar rumah, ya, dia kemudian karena situasi kondisi gini, ya kan ditanyakan pada keluarganya. Wa in mata syayya'tahu, dan apabila tetangga itu kemudian meninggal, ya saman kemudian juga takziah, ikut merawatnya, kalau perlu membantu apa yang bisa kita bantu, butuh air untuk memandikannya, ya, sampai kemudian butuh kemudian mengantarkan jenazahnya. Loh, itu tonggo adine. Ojo sampai tonggone mati sampai dikubur gak ero. Loh, tonggo sampean. Loh, kapan? Loh, 2 dina gak krungu. Loh, sampean iku nang ndi? Ya itu. Jangan sampai kemudian tidak tahu. Gitu. Wa inistaqradaka aqrabtahu. Mungkin hadirin, ini yang ketiga bahasanya. Apabila, ya, kemudian dia datang kepada jenengan, kok kemudian menyatakan ingin pinjam sesuatu, mungkin uang, Anda ada, sampean pinjami adine. Tapi tonggo iki rupane gak jujur Ustaz, tahu nyileh aku, ya ngelali Ustaz, ngelali. Ya 500 ben sahur. Loh, sampean kalau tidak mau minjami, beritahu yang enak diri. Iya Mas, ya sepurone aku ya pas ono perlu nih. Bahasanya bahasa yang tidak sampai menyakitkan dia. Ya itu. Jadi, tetapi kalau memang ada jenengan pinjami hadirin. Nggih, memang kadang-kadang berat hadirin minjami niku. Ya. Minjami niku kan, katakanlah minjami 500 kan nggih balike nggih tetep 500 kaya gak ono apa-apane ya.
Boleh anak yang ambek putune. Ya, niku. Loh, padahal meminjami itu di situ ada roh, spirit, semangat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Itu spiritnya, ganjarannya di situ hadirin. Jadi kalau kemudian 500 balik 600 ono anak-ane riba itu, dan itu bermasalah. Saman gak nulung nyekik itu saman itu. Wong butuh kok tambah saman kongkon golek yang lebih, kan kasihan itu. Ya. Lha ngene duit pancet loh. Secara dohir duit saman pancet. Tapi dari segi pahala, at-ta'awun, tolong menolong sama muslim, ganjaran Anda bertambah. Kalau kemudian Anda sodako, mungkin ganjarannya 10 hadirin, mungkin lebih. Tapi kalau kemudian Anda kemudian ngutangi, niku awal ganjarannya 18 hadirin, 18 gitu. Dan bisa lebih hadirin. Ya, lo kok bisa gitu Ustaz? Ya bagaimanapun orang yang kemudian kita sodakoi bisa jadi butuh, bisa jadi tidak. Kita sedekah kepada teman, ya kemudian teman ini kebetulan teman ini cukup, tetap boleh kan sodako gitu. Zakat ya nggak boleh, ya bukan mustahik. Tapi kalau sodako aja masih kepada orang yang berada, boleh kan. Diterima ambil koncone, sun. Tapi karena dia nggak butuh ditaruh. Tapi kalau ada tetangga datang kepada kita, sakjane isin sak lawasi gak tahu utang, asih opo ya carane utang, ngempet dia harus menjaga. Kula badhe utang wonten, wabetnya loh. Itu perang batin. Loh niki kalau kemudian kita bisa membebaskan, ganjarannya gede. Mesti butuh ya hadirin kalau sudah menyatakan begitu itu. Mesti tepat sasaran itu. Nah, oleh karena itu ya ini yang menjadi kemudian catatan kita ya, kalau memang dia datang kepada Anda butuh utang, Anda ada utang ono. Ya, tetap bagaimanapun juga ada hitam di atas putih. Ngapunten Mas, mek gawe catatan tok, saman utang 500 tak tulis ya Mas ya. Tak kei kwitansi gak apa, saman belokno tetep 500, ada jok lebih anu saman ya. Kapan ya? 2 bulan Mas, tak tulis ya Mas ya. Andai kata pas 2 bulan saman gak ono ya gak apa-apa, tapi tak tulis. Ada hitam di atas putih, dia tanda tangan. Itu penting hadirin. Begitu 2 bulan ya kita tingilingno kok sungkan wis ya dia sendiri langsung, Mas ngapunten kula nggak ada utang datang jenengan, mungkin belum saya bayar, baru bulan depan ya Mas. Oh nggih Mas, belum disaur ganjaran lagi hadirin. Jadi setiap hari ketika tidak disaur ini belum disaur, hari-hari sampai menunggu jatuh tempo itu sing ngutangi niku ganjaran tiap hari hadirin. 18 mungkin lebih dari itu. Sampai kemudian jatuh tempo dia bayar. Begitu dia melunasi, selesai ganjaran ngutang ini. Lu ngoten nanti. Tapi ganjaran ngutang ini akan rusak ketika kemudian ya Mas sama 500, tapi jun sewu lho Mas ya. Tak tulis 200 ya Mas. Ya nok gini. Oh, blah ini. Ya, ini yang namanya kemudian nganakno dan sebagainya, riba. Dan itu termasuk dosa besar. Nah, masih ada 7 lagi hak bertetangga. Waktunya nggak cukup. Insya Allah akan kita sambung pada waktu yang datang. Lu gadin tekno saiki, tunggu pengajian berikutnya. Lu ono berlanjut tadi. Ya, saya kira cukup. Insya Allah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Sebelum kita tutup, 1-2 menit ada yang mau tanya? Wonten? Cukup nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik
wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal aisha aisyul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.